Halo semua, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menganalisis dan merancang sistem basis data. Jadi di sini saya akan mencoba membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya saya ambil di Stikom UI Lindo Kupang. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada beberapa fitur yang akan saya gunakan dalam pembangunan sistem informasi tersebut. Nah, fitur yang pertama ada fitur login. Fitur login ini dapat diakses oleh admin maupun pengunjung. Admin di sini adalah petugas perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan maupun masyarakat umum yang berkunjung ke perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang. Yang berikut fitur yang kedua ada mengolah data profil. Mengolah data profil ini dapat diakses juga oleh admin dan pengunjung. Namun admin sendiri dapat melakukan operasi CRUD atau meng-create, menambah data baru, membaca, mengupdate, menghapus maupun mencari data. Sedangkan pengunjung hanya bisa melihat maupun membaca data yang ada. Berikutnya ada mengolah data admin, di mana hanya admin yang bisa mengakses. Lalu berikutnya ada mengolah data lemari dan data rak. Kenapa ada dua data ini? Karena pasti di perpustakaan itu ada lemari-lemari yang digunakan untuk menyimpan buku-buku. Nah, di dalam lemari itu pasti ada rak-rak lagi yang digunakan juga untuk menyimpan buku, sehingga kita perlu menggunakan memasukkan fitur tersebut dalam pembangunan sistem informasi ini. Yang berikutnya ada mengolah data penulis, mengolah data penerbit, dan mengolah data jenis buku. Ketiga fitur ini saling berkaitan karena ketika penulis itu menerbitkan pasti dia butuh penerbit dan pasti dia memerlukan jenis buku apa yang akan dia terbitkan. Lalu berikutnya ada mengolah data buku. Mengolah data buku ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Admin dapat melakukan operasi CRUD, sedangkan pengunjung hanya bisa membaca maupun mengupdate data. Berikutnya ada mengolah data pengunjung, dapat dilakukan oleh admin dan pengunjung. Admin juga dapat melakukan operasi CRUD, namun di sini untuk pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca maupun mengubah datanya sendiri. Jadi pengunjung itu dia tidak bisa mengubah data orang lain. Yang berikutnya ada mengolah data pinjam dan mengolah data detail pinjaman. Dua fitur ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi admin dan pengunjung dapat mengakses kedua fitur ini, di mana dengan catatan pada pengunjung itu hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjam. Sedangkan untuk ubah dan hapus itu dibatasi jika datanya sudah diproses atau sudah divalidasi oleh admin. Di sini juga ada beberapa catatan dalam pembangunan sistem informasi ini. Yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku. Seperti misalnya denda-denda itu tidak menangani hal tersebut. Yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Nah, misalnya dalam satu kali transaksi peminjaman, pengunjung itu meminjam 4 buku, maka harus dalam mengembalikan buku dengan jumlah yang sama, yaitu 4 buku. Yang berikutnya ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan maupun mahasiswa serta masyarakat. Yang terakhir, pengembangan sistem ini menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Untuk bahasa pemrograman di sini saya memakai PHP versi 7. Untuk versi PHP yang terbaru adalah versi 8, tapi tidak akan saya gunakan karena ada beberapa hosting yang tidak mensupport versi 8 ini. Jadi fungsi-fungsi produk ini akan dianalisis kemudian ditentukan berdasarkan masalah yang terjadi di perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang.
Yang pertama itu permasalahannya yaitu tata letak buku yang tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari maupun rak itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung yang mau melakukan peminjaman maupun pengembalian buku wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka baru bisa melakukan peminjaman buku yang diatur oleh admin. Berdasarkan permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini sudah ada beberapa tabel yang saya buat untuk membangun suatu sistem informasi perpustakaan. Nah, tabel ini akan dapat bertambah sesuai kebutuhan. Jadi, yang pertama itu adalah tabel admin. Ini fungsinya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama ada ID admin, tipenya adalah integer, primary key, dan auto increment. Auto increment di sini sendiri artinya penomoran ID dilakukan secara otomatis oleh MySQL. Berikutnya ada nama dan tempat lahir, tipenya teks. Karena memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang berikutnya untuk tanggal lahir saya menggunakan date. Kemudian untuk alamat, email, telepon, dan password itu menggunakan teks. Nah, kenapa teks? Karena teks itu memuat semua, mulai dari angka, huruf, karakter, dan simbol tertentu. Sehingga saya memilih untuk menggunakan tipenya adalah tipe teks. Yang terakhir adalah status. Di sini saya menggunakan karakter dengan panjangnya 1. Untuk status ini kode akan dipakai kodenya itu adalah 0 ataupun 1. Jadi ketika kodenya 0, maka admin tersebut tidak dapat mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak admin. Jadi 1 itu admin, 0 itu tidak admin. Yang berikutnya ada lemari. Di sini tabel lemari, ada ID lemari, dia tipenya integer, primary key, dan auto increment. Dan nama lemari di sini saya pakai teks karena pasti tidak sama namanya. Yang berikutnya ada tabel rak. Di sini ada ID rak, dia integer, primary key, auto increment. Lalu nama raknya saya pakai teks. ID lemarinya integer, merupakan foreign key dari tabel lemari. Jika ditarik garis maka ini akan berelasi antara tabel lemari dan tabel rak dengan ID lemari. Lalu yang berikut ada tabel penulis. Di sini ada ID penulis itu integer, primary key, dan auto increment. Nama dan tempat lahir saya pakai teks, lalu tanggal lahir saya pakai date. Untuk alamat, email, telepon itu saya pakai teks dan statusnya saya pakai karakter dengan panjangnya 1. Untuk penerbit saya pakai ID penerbit dengan tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Nama dan alamat, kota, email, dan telepon itu saya menggunakan teks. Untuk statusnya saya pakai karakter dengan panjangnya adalah 1. Lalu jenis di sini dimaksud adalah jenis buku. Jadi ada beberapa atribut. Yang pertama ID jenis buku, dia integer, primary key, dan auto increment. Lalu ada nama dengan tipenya adalah teks. Nah, ketiga tabel ini akan saling berelasi dengan tabel buku. Di sini tabel buku ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID buku, dia tipenya adalah integer, primary key, dan auto increment. Ada judul dengan tipe datanya adalah teks, intisari juga adalah teks. Tahun terbit di sini saya pakai varchar dengan panjangnya adalah 4. Dan ISBN saya pakai teks namun ditambahkan dengan 0. Kenapa saya gunakan 0? Karena ada beberapa buku yang belum memiliki ISBN. Yang berikutnya adalah jumlah halaman dan jumlah buku. Saya memakai integer karena akan ada operasi perhitungan sehingga saya menggunakan tipe datanya adalah integer. Lalu yang berikutnya ada ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku. Di sini integer sekaligus foreign key dari masing-masing tabel, yaitu tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis. Lalu yang terakhir adalah status, di mana saya pakai tipenya adalah karakter dengan panjang datanya adalah 1.
Berikutnya ada tabel pengunjung, ada beberapa fitur, ada beberapa atribut maksud saya. Yang pertama ada ID pengunjung, dia tipenya adalah integer, primary key dan auto increment. Nama dan tempat lahir saya pakai teks, lalu tanggal lahirnya saya pakai date. Untuk alamat saya pakai teks juga. Lalu jenis kelamin saya pakai varchar dengan panjangnya 9. Jadi jenis kelamin yang nanti yang akan dipakai itu adalah laki-laki atau perempuan. Nah, untuk email, telepon, kategori, dan password itu saya menggunakan teks. Lanjut, untuk tabel pinjam itu ada beberapa atribut juga. Ada ID pinjam, itu adalah tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Ada tanggal pinjam, itu tipenya date, tanggal kembali juga tipenya date, namun di sini adalah null. Kenapa null? Karena pada tanggal kembali tidak akan langsung diisi, namun akan diisi oleh admin ketika bukunya dikembalikan, sehingga di sini akan null seperti itu. Lalu berikutnya ada ID pengunjung, di mana tipenya adalah integer, merupakan foreign key dari tabel pengunjung ini. Berikutnya adalah status, di sini saya pakai karakter, panjangnya adalah 1, dan diserahkan dan diterima ini saya pakai integer. Dan untuk diterima itu ditambahkan 0 karena ketika bukunya dikembalikan dulu baru kita masukkan datanya seperti itu. Untuk detail di sini, tabel detail ini berhubungan dengan tabel pinjam. Jadi ketika pengunjung itu meminjam lebih dari satu buku, maka perlu detail dari buku-buku lain yang dia pinjam. Itu akan diletakkan di sini. Jadi ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID detail dengan tipenya adalah integer, primary key, dan auto increment. Ada ID pinjam dengan tipenya adalah integer dan merupakan foreign key dari tabel pinjam. Ada juga ID buku merupakan integer sekaligus foreign key dari tabel buku ini. Lalu ada jumlah dengan tipe datanya adalah integer. Jadi sekian rancangan sistem informasi yang akan sama-sama kita bangun di video saya kali ini. Terima kasih.